Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 4. Disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 4 ini ada 2 muatan yang akan kita bahas, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Kita akan belajar memahami tentang kalimat efektif. Dalam menuliskan teks eksplanasi, kita harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Kesepadanan struktur. 2. Tidak terdapat subjek ganda. 3. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 4. Memiliki bentuk yang paralel. 5. Kehematan kata. Dan 6. Hilangkan pengulangan subjek. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, ayo kita membaca teks eksplanasi yang berjudul Persiapan PPDB. Penerimaan peserta didik baru PPDB akan segera dimulai pertengahan Juni. Namun, Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan infrastruktur, di antaranya mengadakan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Tujuannya agar supaya kekurangan daya tampung sekolah negeri yang terjadi di setiap tahun bisa diatasi. Mengingat setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kepala Dinas Pendidikan bersama jajarannya sibuk menyiapkan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Berbeda dengan tahun sebelumnya, beliau optimis semua anak usia sekolah di daerahnya tertampung semua. Program pemerintah wajar 9 tahun bisa terwujud. Semua anak bisa mendapatkan pendidikan formal minimal SD dan SMP. Selain itu, mutu hasil pendidikan selalu ditingkatkan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah meningkatkan kualitas semua guru-guru di daerahnya. Caranya dengan mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kualifikasi semua tenaga pendidik. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, ayo kita melaksanakan kegiatan berikutnya. Nah, setelah kalian baca, ayo kita temukan kalimat-kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut dan mengubahnya menjadi kalimat efektif. Ternyata dari teks tersebut ada 5 kalimat yang tidak efektif. Kalian harus mengubahnya menjadi kalimat efektif. 1. Penerimaan peserta didik baru PPDB akan segera dimulai pertengahan Juni. Nah, kalimat efektifnya kalau sudah akan, tidak usah diberi segera. Jadi, pilih salah satu. Penerimaan peserta didik baru PPDB akan dimulai pertengahan Juni.
2. Tujuannya agar supaya kekurangan daya tampung sekolah negeri yang terjadi setiap tahun bisa diatasi. Agar supaya, nah, pilih salah satu. Tujuannya agar kekurangan daya tampung sekolah negeri yang terjadi setiap tahun bisa diatasi. 3. Beliau optimis semua anak usia sekolah di daerahnya semua tertampung. Di sini ada 2 kata semuanya dan harus dihilangkan salah satu. Beliau optimis semua anak usia sekolah di daerahnya tertampung. 4. Strategi yang digunakan salah satunya adalah meningkatkan kualitas semua guru-guru di daerahnya. Sudah ada semua, maka guru-guru tidak boleh diulang. Jadi kalimatnya akan menjadi strategi yang digunakan salah satunya adalah meningkatkan kualitas semua guru di daerahnya. 5. Caranya dengan mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualifikasi semua tenaga-tenaga pendidik. Semua tenaga-tenaga, maka kalau sudah semua, maka tenaganya tidak boleh ada pengulangan. Kalimatnya akan menjadi caranya dengan mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualifikasi semua tenaga pendidik. Nah, kalian bisa mencarinya sendiri pada teks-teks yang lain. Selanjutnya, ayo kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Salah satu ciri bahwa kalimat memiliki kesepadanan struktur adalah di depan subjek tidak ada kata A, kerja, B, benda, C, depan, D, sifat. Jawaban yang betul adalah di depan subjek tidak boleh ada kata depan, D. 2. Jika membeli barang di toko, sebaiknya kita meminta kwitansi. Bentuk baku kata yang bergaris bawah adalah kwitansi. Jadi tidak memakai W tetapi memakai U. K-U-I-T-A-N-S-I. Kwitansi. 3. Penerimaan peserta didik baru PPDB akan segera dimulai pertengahan Juni. Agar kalimat tersebut efektif, harus menghilangkan kata segera atau akan. Jadi salah satu yang digunakan. Bacalah kembali teks yang berjudul Semua Anak Sekolah Tertampung untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 5. 4. Kata wajar dalam teks tersebut merupakan akronim dari wajib belajar. 5. Berdasarkan teks tersebut, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan? Cara meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas semua guru di daerah dengan mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan kualifikasi semua tenaga pendidik. Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Dalam muatan PPKN ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban di jalan raya. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam hidup bersama orang lain, manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab bisa didapat di sekolah, di rumah, atau di jalan raya. Hak di jalan raya antara lain hak menggunakan jalan sesuai aturan, hak menggunakan trotoar untuk berjalan kaki, hak menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan, hak menggunakan fasilitas yang ada di jalan raya, seperti halte, lampu merah, jembatan penyeberangan orang, dan lain-lain. Di samping hak, semua orang juga memiliki kewajiban di jalan raya. Kewajiban itu antara lain, 1. Memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK dan SIM. 2. Memakai helm dan sabuk pengaman saat berkendara. 3. Berkendara dengan kecepatan normal. 4. Berkendara pada jalur yang telah ditentukan. Dan yang kelima, mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Nah, semua orang harus melaksanakan kewajiban di jalan raya dengan penuh tanggung jawab. Akibatnya, jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah 1. Ditilang oleh polisi, 2. Membahayakan diri sendiri dan orang lain, 3. Mengakibatkan kecelakaan, 4. Mengakibatkan luka dan korban jiwa, serta mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Nah, ayo menuliskan kewajiban di jalan raya yang sering dilanggar oleh pengguna jalan dan akibatnya terhadap diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya, biasanya dipasang titik-titik lalu lintas. A. Tanda. B. Polisi. C. Rambu. D. Peringatan. Jawaban yang betul adalah C. Rambu lalu lintas. Nah, jika pengendara motor tidak memakai helm, polisi akan memberi tilang, bukti pelanggaran. 3. Jika masyarakat tidak mau melaksanakan kewajiban berkendara pada jalur yang benar, yang akan terjadi adalah terjadi kecelakaan. 4. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia disebut makhluk sosial. 5. Tuliskan hak warga negara di jalan raya. Hak warga negara di jalan raya adalah berhak menggunakan halte, berhak menggunakan jembatan penyeberangan, berhak menggunakan sarana dan prasarana yang ada di jalan raya, seperti halte, lampu lalu lintas, dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian tadi pembahasan tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.